Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Anak-anak, siapa yang tahu di mana kalian tinggal sekarang? Betul, kalian tuh tinggal di kelurahan atau desa. Nah, kalian tahu tidak siapa yang memimpin desa atau kelurahan? Ya betul, kepala desa itu yang memimpin desa. Dan siapa yang memimpin Indonesia? Ya, saat ini yang memimpin Indonesia itu presiden. Presiden saat ini adalah Bapak Prabowo ya. Kemudian karena hari ini Ibu Ika tidak masuk, jadi kelas 4 Ibu gantikan mengajar. Jadi Ibu mengajar kelas 4 dan kelas 5 barengan ya. Kelas 4 hari ini akan belajar tentang lembaga-lembaga pemerintahan seperti desa dan kecamatan. Lalu untuk kelas 5 akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan hari ini. Didengarkan baik-baik ya. Kalian akan belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti kalian akan berdiskusi bersama teman-teman ya, kemudian mengerjakan tugas sendiri-sendiri. Lalu setelah mudeng nih atau paham tentang tugas tersebut, kalian berdiskusi dengan kelompok yang setelah dibagi tadi. Ibu akan bergantian mengajar dengan kelas 5 dan kelas 4 dan kelas 5. Jadi untuk kelas yang sedang Ibu suruh belajar atau berkelompok, kalian harus benar-benar fokus, gak boleh ada yang ribut ya, harus tertib. Dan sekarang kalian akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik, sekarang untuk kelas 4 kalian perhatikan Ibu ya. Ini Ibu membawa gambar dari struktur desa. Yang pertama ini lihat paling atas adalah kepala desa. Kemudian yang di bawahnya adalah sekretaris desa, di mana sekretaris desa membantu urusan-urusan kepala desa. Kemudian di bawahnya ada yang membantu kepala desa tentang sekretaris desa ini membantu tentang surat menyurat ya. Lalu ini ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa yang membantu keputusan-keputusan untuk kemajuan desa. Oke. Di bawahnya di sini ada KAUR. KAUR pertama KAUR pemerintahan, KAUR keuangan, KAUR pembangunan, serta KAUR umum. Ini semua setara, namun di bawah dari kepala desa dan sekretaris desa. Namun ini semuanya adalah tugasnya membantu kepala desa atau bersama-sama membuat desanya lebih baik dan teratur. Lalu ini di bawah dari KAUR ada kepala dusun, kepala dusun 1, kepala dusun 2, atau kayak misal di dusun kalian, di dusun kita ada dusun Pondokan, dusun Bagel, dusun Koripan, seperti itu. Oh iya, ada yang tanya untuk KAUR. KAUR adalah kepala urusan, itu adalah singkatan dari kepala urusan. Jadi KAUR pemerintahan adalah singkatan dari kepala urusan pemerintahan, begitu. Nah, sekarang lihat struktur pemerintahan dari kecamatan ya. Yang di puncak ini ada camat. Camat itu
seperti kepalanya, jadi dia pemimpin kecamatan. Lalu seperti desa, camat ini memiliki wilayah yang luas, mencakup desa-desa. Jadi kayak di bawahnya desa, ini desa, nanti di atasnya ada kecamatan. Jadi misal ada di tempat kalian kan ada desa Bageng, terus desa Pondokan, nanti jadi desa Kasihan, seperti itu. Nanti menjadi satu, yaitu kecamatan Gembong, seperti itu. Lalu di bawahnya camat adalah sekretaris camat yang membantu urusan-urusan tentang administrasi, surat menyurat untuk camat, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada kasih pemerintahan, kasih ketentraman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian akan belajar dalam kelompok masing-masing. Ibu sudah menyiapkan lembar kerja, kalian diskusi dengan teman-teman. Ibu sudah menyiapkan lembar kerja yang nanti akan ibu bagikan. Kalian berdiskusi dengan teman kelompok dari setiap jabatan yang ada di gambar ini. Nanti kayak misal camat ngapain tadi yang ibu jelaskan, terus kemudian kalian bisa melihat dari LKS yang kalian miliki. Nanti kalian bisa menuliskan apa tugas-tugas dari ini. Kalian jangan ribut ya, ibu akan mengajar untuk kelas 5. Tolong dikondisikan, oke? Ayo untuk kelas 5 perhatikan ibu. Sekarang kita fokus belajar. Ibu akan tunjukkan di sini adalah peta Indonesia. Jadi lihat betapa luasnya negara kita ya. Kita berada di mana? Coba. Kita berada di Jawa Tengah yang di Pati. Itu berada di pojok sini. Kecil sekali kan? Jadi Indonesia tuh sangat luas seperti ini. Ada ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Meskipun terdiri dari banyak pulau, kita memiliki suku-suku yang berbeda, agama, serta bahasa. Jadi negara Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan bahasa tersebut. Tapi kita tetap harus sebagai satu negara harus bersatu. Tidak ada yang boleh tidak suka pada suku lain atau mencemooh agama orang lain, seperti itu. Ini dapat disebut sebagai Negara Kesatuan atau NKRI. Apakah kalian tahu di mana ibu kota kita? Ibu kota negara Indonesia itu Jakarta. Betul, Jakarta, yang berada di Jawa Barat, seperti ini. Jadi di bawah ya, padahal di sini luas sekali. Ini yang warna hijau seluruhnya, ini adalah Indonesia. Ini yang luar-luar, kita bertetanggaan dengan Malaysia, ada Singapura, ada Brunei. Nanti di bawah sini, di bawah laut tuh ada Australia, ini ada Papua Nugini, seperti itu. Kemudian ibu akan jelaskan mengenai lambang negara kita. Ya betul, ini Garuda. Kalian lihat cakarnya. Ini di sini ada gambar Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, ibu akan beritahu. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dimana tadi ibu lihatkan ada peta Indonesia. Di peta Indonesia tersebut kita memiliki berbagai pulau, suku, bangsa, suku-suku,
terus agama, terus bahasa, seperti itu. Tapi kita harus tetap satu tujuan, yaitu bersama Indonesia. Tidak boleh, kita harus bersatu, seperti itu. Untuk itu ciri-ciri NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu memiliki satu bendera, yaitu benderanya warna merah putih. Setiap hari Senin kita melihat, kita menghormatinya saat upacara. Terus memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kita memiliki bahasa yang banyak sekali seperti kalian memiliki bahasa Jawa, tapi dalam kita memiliki bahasa persatuan atau yang bisa kita gunakan bersama-sama, yaitu bahasa Indonesia. Satuan dasar negara kita adalah Pancasila, dan dipimpin oleh satu pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Nah, sekarang kalian belajar dalam kelompok diskusi lebih dalam tentang NKRI. Gunakan lembar kerja yang Ibu berikan, yang sudah Ibu siapkan untuk membantu dan berdiskusi. Bagus sekali diskusi kalian. Ibu senang semua kelompok bekerja dengan baik. Sekarang masing-masing dari kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Untuk kelas 4, buatlah bagan sederhana tentang struktur pemerintahan desa atau kecamatan yang kalian pahami. Pilih salah satu ya. Jadi, seperti Ibu tadi, dibuat kemudian dipresentasikan. Untuk kelas 5, buatlah peta konsep tentang NKRI. Tuliskan pengertiannya dan ciri-ciri yang kalian ketahui. Untuk sekarang waktu kerja kelompok sudah selesai. Sekarang kembali ke kelompok kalian, ceritakan hasil kerja kalian kepada teman-teman kelompok. Dengarkan baik-baik cerita teman kalian dan siapkan presentasi kelompok yang menarik. Alhamdulillah, kerja dari kelompok kalian masing-masing sangatlah luar biasa. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok lain. Untuk kelas 5 disiapkan, ini giliran kalian. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu dengan bangga mengapresiasi usaha kalian hari ini. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Untuk kelas 4, belajar tentang lembaga-lembaga pemerintahan dan kecamatan. Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, Ibu yakin kalian sudah paham semua, karena tadi di dalam presentasi kelompok kalian semua ikut andil, ikut menjelaskan, seperti itu. Kemudian untuk kelas 5, ada yang tahu tentang pelajaran hari ini atau ada yang masih bingung? Kalau masih bingung bisa ditanyakan kepada Ibu tentang NKRI dan Persatuan Kesatuan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu sangat senang sekali melihat kalian semua aktif dan semangat dalam belajar. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak.